Pembahasan yang pertama yaitu mengenai lokasi dan tata letak kandang. Kandang adalah suatu bangunan yang digunakan ayam sebagai tempat tinggal sejak awal pertumbuhan hingga masa produksi. Fungsi utama kandang yaitu untuk menjaga ternak tidak berkeliaran dan juga mudah dalam pemantauan serta perawatan ternak. Peternak harus dapat menciptakan kandang yang sehat dan juga nyaman agar ternak yang tinggal di dalamnya merasa nyaman karena terhindar dari gangguan binatang seperti musang, ular, tikus, dan lain sebagainya. Adapun syarat kandang menurut Kementerian Pertanian pada tahun 2019 yaitu yang pertama, kandang dibangun di tempat yang tinggi dari lahan sekitar agar udara dapat berputar dengan bebas melintasi kandang. Yang kedua, kandang harus mendapatkan sinar matahari agar cahaya matahari pagi dapat masuk ke kandang secara merata. Yang ketiga, kandang minimal 15 meter jauh dari rumah pemukiman warga. Dan yang terakhir, letak kandang sebaiknya jauh dari jalan tempat orang berlalu lalang. Adapun temperatur yang dibutuhkan oleh ayam, temperatur ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap usia dan juga kebutuhan berbeda-beda setiap suhunya. Untuk kebutuhan suhu pada anak ayam dalam usia yang berbeda dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun kelembaban udara yang tinggi di dalam kandang dapat berpengaruh negatif pada kesehatan ternak ayam yang tinggal di dalamnya. Kelembaban udara yang tinggi akan menyebabkan kandang menjadi agak basah sehingga ternak yang tinggal di dalamnya akan lebih mudah terserang penyakit. Dan menurut Rahmawati 2015, topografi kandang yang dibangun sebaiknya dipelihara di dataran yang tinggi agar memperoleh penampilan produksi dan kualitas fisik daging ayam terbaik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konstruksi kandang. Konstruksi kandang ditunjukkan kepada ayam agar ayam terasa nyaman dan dapat berproduksi secara maksimal. Konstruksi pada kandang terdapat 3 macam, yaitu atap, lantai, dan juga dinding. Pada konstruksi atap kandang, model atap kandang mempengaruhi jalannya sirkulasi udara dalam kandang. Oleh karena itu, tipe kandang harus disesuaikan dengan tipe kandang dan fase pemeliharaannya. Bahan yang biasa digunakan untuk atap kandang antara lain genteng, asbes, seng, ijuk, dan juga ilalang. Bahan yang baik adalah bahan yang tahan terhadap panas, tidak mudah bocor, dan juga tahan terhadap berbagai cuaca. Untuk yang selanjutnya, konstruksi lantai kandang. Tipe lantai kandang terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe liter dan juga tipe kandang panggung. Tipe liter biasanya digunakan untuk ayam starter. Bahan yang biasa digunakan untuk ayam tipe liter yaitu serbuk gergaji dan juga sekam. Kandang dengan tipe liter memiliki kelebihan yaitu memberikan hasil yang memuaskan dalam pemeliharaan baik dari segi bobot badan maupun kualitas dagingnya. Untuk yang selanjutnya, konstruksi dinding kandang. Kandang sebaiknya dibuat dengan sistem dinding terbuka agar pertukaran angin dapat terjadi secara efisien. Hembusan angin yang cukup akan membuat udara di dalam kandang tidak terlalu panas lagi. Pada sistem kandang dinding terbuka, seluruh sisinya dipasangi bahan dinding yang terbuat dari kawat ataupun bambu, sehingga dapat menunjang sirkulasi udara yang baik. Dinding kandang berfungsi untuk melindungi ayam dari pengaruh cuaca buruk di sekitar dan juga membatasi ayam agar tidak berkeliaran. Menurut Mulyantini pada tahun 2010. Berikut peralatan yang digunakan pada kandang broiler. Yang pertama, tempat pakan manual, tempat minum ayam otomatis atau TMAO, tempat minum manual, nipple drinker, oven 30, terpal, pulei, pemanas kandang, persiapan kandang dan persiapan pemeliharaan. Pada ayam broiler berumur 14 hari menggunakan kandang panggung.
sudah mencapai bobot 4,5 ons. Pada umur 19 hari diganti sekam perlahan-lahan agar ayam tidak stres. Pada umur 14 hari pun sudah tidak pakai pemanas dan menggunakan sekam pada setiap bagian agar tidak terjadi penumpukan pada ayam. Ayam diberikan makan 2 kali sehari antara pagi dan sore hari. Selanjutnya, manajemen starter. Pada manajemen starter, pemberian pakan bisa sesering mungkin, sedikit demi sedikit agar nafsu makan pada ayam tetap terjaga. Membersihkan tempat pakan yang tercampur sekam atau feses agar sekam dan feses tidak termakan oleh ayam. Ketika ayam berumur 2 minggu, dapat dilakukan pembongkaran dan pembuangan alas sekam. Selain melakukan pembersihan kandang, peternak melakukan pemberian obat dan vitamin sesuai dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ayam dan menjaga kebersihan tempat minum dilakukan selama 2 kali dalam 1 hari. Penyemprotan disinfektan dengan tujuan membasmi organisme patogen dilakukan sekatan dalam kandang agar terjadi pelebaran pada kandang dan tidak terjadi penumpukan karena dapat menghambat pertumbuhan pada ayam. Pada kandang open house untuk menjaga sirkulasi dalam kandang dan tirai dibuka tutup setiap harinya agar oksigen dapat masuk secara maksimal. Buka tutup tirai pada kandang ayam open house sangat berpengaruh pada suhu kelembapan dan kecepatan angin pada kandang agar ayam sehat. Manajemen finisher. Pada fase ini perlu dilakukan pembersihan sekam setiap hari dengan menggunakan sapu atau garu. Sekam yang bau, basah, dan banyak feses harus segera diganti dengan yang baru. Setiap hari, tirai kandang dibuka dan ditutup agar sirkulasi udara di dalam kandang lancar. Suhu dan kelembapan harus dicek terus. Ayam broiler pada fase ini diberi makan sebanyak 2 kali sehari. Proses pemanenan dilakukan secara hati-hati dan perlahan-lahan. Proses pemanenan dilakukan dengan memegang bagian kaki. Pada proses ini, jangan memegang bagian sayap karena bisa patah, rusak, dan memar, sehingga dapat menurunkan kualitas karkas. Selanjutnya, ada proses vaksinasi pada ayam broiler. Proses penyimpanan vaksin. Rantai dingin suhu menyimpan dapat memengaruhi kualitas dari vaksin tersebut. Vaksin memiliki standar suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Jika vaksin disimpan dalam kulkas, maka hal yang harus dihindari adalah menyimpan vaksin pada pintu kulkas. Hal ini dikarenakan suhu pada tempat tersebut tidak stabil seiring dibuka atau ditutupnya kulkas. Kemudian, vaksin juga tidak dianjurkan untuk disimpan dalam freezer atau di bawah freezer karena bisa membuat vaksin beku. Proses pembawaan vaksin. Dalam proses transportasi, vaksin harus tetap dalam keadaan dingin. Dalam hal ini, vaksin dapat diletakkan di dalam styrofoam atau cool box yang sudah berisi ice pack. Jika rantai dingin tidak terjaga, maka dapat menyebabkan turunnya potensi dan efektivitas vaksin yang dapat menyebabkan tidak optimalnya perlindungan terhadap infeksi vaksin. Vaksin yang digunakan pada ayam broiler terdapat 2 jenis vaksin yang digunakan, yaitu vaksin live dan vaksin kill. Vaksin kill mempunyai kelebihan durasi imunitas lebih panjang daripada vaksin live. Namun, vaksin live juga menginduksi kekebalan seluler pada ayam. Mengkombinasikan sifat antara vaksin live dan vaksin kill merupakan sebuah langkah yang sering diambil, seperti program vaksinasi ND Live dan ND Kill. Proses atau cara pemberian vaksin. Vaksin live diberikan melalui air minum, intranasal atau tetes mata atau hidung, dan spray. Dalam aplikasi vaksinasi melalui air minum, hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan jumlah kebutuhan air yang digunakan dan lama waktu pemberian vaksin. Air minum yang digunakan untuk melarutkan vaksin harus dipastikan tidak mengandung kaporit, pH netral, dan tidak tercemar zat-zat lain yang bisa mematikan kandungan vaksin seperti disinfektan dan logam. Untuk pemberian melalui intranasal, sebelum pemberian vaksin terlebih dahulu dilarutkan ke dalam likuen vaksin dan kemudian dikocok sebelum digunakan. Pastikan tidak ada vaksin yang menetes atau berantakan di area kandang. Selain itu,
Dosis pemberian harus tepat dan lama. Vaksinasi sebaiknya tidak lebih dari 2 jam, serta dilakukan di pagi atau sore hari. Selanjutnya, pada vaksin spray, hal yang penting diperhatikan adalah air yang digunakan dalam melarutkan vaksin, sebaiknya Aquades, serta ukuran nozzle pada mesin spray. Selanjutnya yaitu manajemen biosecurity kandang open house dan juga pencatatan. Untuk yang pertama, semua personel harus memahami pentingnya mengikuti program biosecurity. Selanjutnya, pilih lokasi terisolasi ketika mengembangkan fasilitas farm parent baru. Selanjutnya, farm harus berisi flock usia tunggal atau sama. Selanjutnya, setiap farm harus memiliki pagar perimeter untuk mencegah masuknya orang, kendaraan, dan juga hewan yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, semua kandang harus memiliki lantai beton. Selanjutnya, kendaraan distribusi pakan tidak boleh masuk ke farm, tetapi harus mengisi keranjang pakan dari luar pagar perimeter. Selanjutnya, setiap kendaraan yang harus masuk ke farm harus dicuci dan disinfeksi terlebih dahulu di pintu gerbang, dan di bagian dalam kabin harus diasapi dengan disinfektan. Selanjutnya, semua pekerja farm dan personel lain harus masuk ke farm melalui mandi terlebih dahulu dan berganti seragam yang bersih serta sepatu boot farm. Boot, seragam, dan juga pakaian kerja harus diberi kode warna untuk membantu mengendalikan pergerakan personel di dalam kelompok usia atau farm. Tidak boleh ada unggas, flock, ataupun hewan pemeliharaan domestik lainnya dapat dibiarkan masuk ke farm parent. Selanjutnya, semua bangunan harus kedap terhadap hama dan juga ayam liar. Selanjutnya, program pengendalian hama harus dilakukan setiap saat. Selanjutnya, direkomendasikan bahwa anak ayam yang mati dibuang dan membakarnya secara langsung di farm. Selanjutnya, simpan catatan semua pengunjung dan lakukan data recording. Data recording yang diambil dari beberapa komponen seperti populasi, program dan jumlah pemberian ransum atau feed intake, deplesi atau penyusutan, berat badan, riwayat kesehatan atau medical record, dan stok barang. Semua hal tersebut dapat dicatat di buku khusus ataupun dicatat dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel.